Ya, dan kita akan kembali mencoba menyapa Profesor Ari Kunchoro, ekonom senior Universitas Indonesia untuk membahas terkait perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2021. Selamat siang, Prof. Ari, bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Ya, Prof. Ari, ini Ya. BPS kemarin sudah mengeluarkan data, Prof, terkait ekonomi Indonesia yang terkontraksi 0,74% pada kuartal 1 2021, namun dikatakan secara tren ini telah bergerak menuju pemulihan. Bagaimana Prof. Ari melihatnya? Iya, ini adalah suatu ini ya, yang disebut sebagai low base effect. Jadi kalau waktu itu kita terpuruknya sangat terpuruk, ya, itu biasanya sekarang naiknya cepat. Namanya low base effect. Seperti kita lihat di Cina ya. Hmm. Tapi kita waktu itu minus 5,2,9 ya. Ya. Sementara yang sekarang ini kan kelihatannya kayak merambat naik ya. Itu adalah suatu konsekuensi sebenarnya bahwa kita melakukan smoothing, penghalusan dari pemulihan. Tapi kalau kita lihat datanya, ini sebenarnya adalah karena mobilitas ya, jadi mobilitas ya. Hmm. Jadi kita lihat ya bahwa memang konsumen itu belum sepenuhnya ingin travel ya, travel melakukan perjalanan, kemudian mulai normal lagi, mengunjungi mall segala macam. Karena itu sangat besar dampaknya pada daya ungkit ya. Dan kemarin kita lihat ya di pasar Tanah Abang itu kan berjubel ya. Itu baru kita lihat ya minggu-minggu terakhir ini. Sebelumnya ya sepi. Ya. Jadi itu yang menjelaskan kenapa kita hanya minus 0,74 ya. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita lihat data lewat online ya ataupun ke lokasi, itu konsumen sudah mulai membeli perkakas rumah tangga ya, termasuk furniture. Tapi baju belum ya, apalagi kendaraan ya. Jadi ini memang situasi di mana konsumen ini masih konservatif ya. Nah, jadi karena kemarin terjadi kenaikan angka positif yang cukup besar ya, terutama setelah akumulasi libur ya yang cukup panjang ya, maka angka COVID harian itu pernah menyentuh 14.000 ya kalau nggak salah bulan Januari. Nah, itu keyakinan konsumen menurun. Nah, ketika ada penerapan pembatasan PPKM Mikro, itu angka posisinya kembali turun ya, di bawah 10.000 ya, bahkan 4 ribuan, 5 ribuan. Nah, ini ada perbaikan dari keyakinan konsumen, sekarang sudah 93,4, tapi masih belum 100. Ya, jadi mulai menggeliat tapi belum sepenuhnya melakukan belanja. Tapi yang penting ini adalah mobilitas. Ya, jadi kalau mereka itu hanya bergerak di daerah aglomerasinya sendiri, memang susah untuk menciptakan pertumbuhan seperti sebelum COVID. Ya, ini sama saja seperti pesawat ya, dengan mesin dua, satu mesin mati, ya, yaitu mesin mobilitas. Nah, inilah yang harus dipecahkan nanti kalau kita melakukan pemulihan ya. Vaksin ya, kemudian ada perilaku sehat ya. Dan saya rasa ini adalah mengapa pemerintah itu melarang mudik. Ini karena sekarang arahnya ini adalah kalau angka positifnya ketinggian, ini perekonomian bisa balik lagi ke arah yang lebih negatif. Nah, jadi ini adalah sebenarnya menjaga supaya yang minus 0,74 ini, harapannya nanti triwulan 2 itu jadi positif. Ya, jadi angka dari kasus positif harian itu bisa dibuat rata ya, flattening the curve namanya. Oke. Nah, menarik tadi Prof. Ari sempat menyebut mengenai konsumsi rumah tangga yang masih cenderung konservatif begitu, di mana ini terlihat dari data, di mana konsumsi rumah tangga ini masih tetap terkontraksi. Padahal kita tahu bahwa sektor ini penyumbang terbesar perekonomian atau pertumbuhan ekonomi kita. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan Prof. Agar bisa menaikkan kembali performanya dan juga apakah dengan adanya kita tahu saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri begitu, adanya THR dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan perusahaan itu membayarkan THR begitu ya. Apakah nanti kemudian THR ini nantinya bisa menjadi pendorong di kuartal 2, Prof? Jadi di dunia keuangan itu ada namanya three line of defense ya. Jadi emang nggak bisa terlalu ketat ya, karena penduduk kita itu sektor informalnya besar ya. The first of line defense itu adalah yang penyekatan ya di daerah aglomerasi. Kemudian kalau ada yang tembus itu di daerah tujuan ya, mereka bisa diisolasi ya. Kemudian ada yang namanya perawatan di daerah tujuan. Jadi memang harus ada berapa lapis. Kita tidak secara realistis nggak bisa gitu. Misalnya kita menyekat jumlahnya ribuan, ya, mungkin jutaan yang lagi mudik. Nah,
ini sebenarnya satu usaha yang agak ini ya, istilahnya itu koridor kebijakannya sempit. Kalau kita terlalu ketat, ya kebijakannya itu akan membuat perekonomian daerah itu jadi tidak berputar. Tapi kalau terlalu longgar, ya seperti di India, akibatnya kasus positifnya meninggi, ya itu kapasitas dari fasilitas kesehatan juga susah dan nantinya itu akan kembali memukul perekonomian. Jadi ini ya, ini seninya. Jadi ini lebih merupakan seni ini. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya, ini kan nggak bisa pakai data, hanya bisa pakai data harian, ya. Jadi real time. Jadi memang harus ada pengamatan di lapangan. Ada orang yang melihat misalnya di pos-pos tertentu, ya, kemudian dia lihat berapa yang masuk, ya, kemudian dites ada berapa positif, kemudian dia lagi mungkin menggunakan drone, ya, dan yang di pos itu juga nggak bisa semuanya itu statis di pos. Harus ada yang istilahnya itu mobil ya. Jadi dia bisa bergerak kemana potensi dari penularan itu menjadi sangat meningkat ya. Jadi dia begitu ada misalnya di daerah Cirebon, kok tiba-tiba lewat Cirebon semua, dia ada sebagian dikerahkan Cirebon. Jadi ini seperti perang sebenarnya ya. Kombinasi teknologi modern ya, namanya surveillance dengan mobilitas ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, tapi dalam jangka panjang memang harus diciptakan, kan kita ingin agar mobilitas pulih, yaitu yang namanya micro travel bubble. Ya. Jadi pariwisata itu memang harus dijagain. Ya. Misalnya kalau kelas menengah itu bisa naik bis yang terisolasi dari yang lain, penumpang lain, ya. Jadi keluarga aja. Ya. Kemudian kereta api juga bisa dibuat dalam satu kabin, ya, sehingga tidak ketemu yang lain, ya. Kemudian dites kesehatan. Nah, kemudian nanti di tempat tujuan juga sama, dijemput di stasiun, ya, masuk hotel, nanti daerah pariwisatanya juga ditentukan, ya. Jadi semuanya seolah-olah di dalam bubble, ya. Apakah ini kemudian ideal ya? Saya rasa kalau mau kompromi ya kita harus bisa melakukan improvisasi, ya, supaya mobilitasnya menjadi kembali lagi, kembali 100% tidak mungkin, tapi paling tidak ada lah. Ya, karena tanpa mobilitas penduduk ini akan ya seperti ini ya, pemulihannya akan flat, pelan. Ya, berbicara mengenai travel bubble ini seperti yang dilakukan di Australia dan New Zealand begitu ya, Prof ya? Mohon ulang lagi, Pak. Ya, berbicara tadi Prof mengenai travel bubble ini berarti ini kurang lebih mirip dengan seperti yang dilakukan di Australia dan New Zealand begitu ya, Prof ya? Iya. Tapi itu antar dua negara. Kalau ini keluarga, Mbak, namanya micro travel bubble. Oke. Jadi misalnya saya mau pergi ke Jogja sama keluarga, saya bisa pesan, tolong dong disiapin satu bis yang isinya 25, isinya cuma keluarga saya, 5 orang gitu. Nah itu dia, ya. Dan siapa yang bisa, ya mungkin ya menengah aja, ya. Nah, bagaimana misalnya kalau yang lain ingin, nah itu kereta api sebenarnya bisa istilahnya itu dikasih batas ya, kemudian dikasih air filter. Ya. Jadi solusinya sebenarnya banyak, tapi memerlukan waktu ya. Nah itulah sebabnya kalau kita lihat ya, karena ini kan proses belajar ya kita ya agak landai ya pemulihannya ya. Ya, kalau misalnya di Cina, mereka udah travel biasa itu, mana-mana. Lain memang mereka produsen vaksin ya. Di Amerika juga sama. Tapi lain, di Amerika itu ada istilahnya itu ya agak nekat juga ya. Ya. Angka positifnya masih belum terlalu rendah, dia udah berani buka. Iya, betul. Baik, nanti kita akan bahas mengenai Tiongkok juga tadi menarik Prof. Ari sebutkan, tapi sebelum kita melanjutkan dialog, ini kita akan putar terlebih dahulu video keterangan Presiden Joko Widodo terkait target pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Ekonomi sudah hampir menuju pada posisi normal, sehingga target kita secara nasional di tahun 2021 ini, target pertumbuhan kita 4,5 sampai 5,5% itu bisa kita capai. Dan itu dimulai sangat tergantung sekali pada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021. Artinya apa? April, Mei, Juni ini sangat-sangat menentukan. Kalau kita bisa menekan COVID-nya tanpa membuat goncangan di ekonomi, inilah
keberhasilan. Dan target kita kurang lebih 7% harus tercapai. Baik, Prof. Ari, ini kita lanjutkan dialognya. Baru saja Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa beliau optimis begitu pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini bisa sampai 7%. Bagaimana Anda melihat prospek di kuartal kedua ini? Apakah Anda juga seoptimis Presiden Joko Widodo ini perekonomian bisa di angka 7%, mengingat ketidakpastian global ini masih terus terjadi, Prof? Jadi ada dua kesempatan bagi Indonesia. Pertama adalah lokomotif dunia ini sudah mulai bergerak, Ya. ya, Amerika dan Cina, ya. Jadi data ekspor kita itu kemarin itu mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, ya. Tapi membutuhkan impor juga bahan baku. Jadi itu sudah bagus ya, itu bisa dipakai, ya. Jadi pemulihan di Amerika Serikat dan Cina bisa dipakai. Nah sekarang bagaimana yang dalam negeri? Nah yang dalam negeri itu hanya bisa jalan, ya, jika kembali kita bisa paling nggak 75% dari aktivitas yang ada, ya. Jadi mau tidak mau yang saya bilang tadi ya, micro travel bubble ya, kemudian online ya, kemudian pembatasan di mall ya, kemudian perilaku sehat ya, itu harus jalan semua. Karena apa? Sebagian besar pertumbuhan yang lambat itu terjadi karena sebenarnya konsumen itu punya uang tapi ditaruh di tabungan. Ya. Itu yang nggak berputar, ya. Itu yang nggak berputar. Nah, tapi namanya orang itu kan mengkonsumsi itu ada siklusnya. Jadi suatu saat dia akan belanja lagi. Contoh kemarin mana Tanah Abang. Setelah sekian lama di rumah, ya lama-lama, aduh ini kapan saya bisa belanja. Ya. Nah, ini yang bisa digunakan sebagai motor, ya, di samping tadi ekspor, untuk melakukan perekonomian sehingga lebih tinggi, ya. Bisa 6, bisa 7, ya. Tapi nanti setelah itu biasanya dia akan kembali ke pola normal, ya. Mungkin 6, ya, mungkin 5, ya. Jadi ini sebenarnya yang disebut sebagai V, ya, V. Nah, kita V-nya ini nggak langsung, tapi datar dulu, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa manfaatkan namanya pent up demand, permintaan yang tertahan, nah itu kita akan berhasil menembus itu, ya. Tapi harus siap adalah rantai pasokannya, ya, sisi produksi. Berarti perbankan harus mulai mengucurkan kredit lagi begitu ada menggeliat, ya. Karena kalau konsumen ingin membeli tapi nggak ada barang, hanya dua akibatnya. Kalau tidak inflasi, import yang meningkat. Nah, inilah keunggulan dari Cina. Produksinya sebagian besar dalam negeri, penduduknya punya daya beli, sehingga waktu konsumen bilang, saya udah capek nih di rumah, saya belanja yuk. Ada barang, ada uang, ya makanya pertumbuhannya bisa 18,3%. Ya. Nah itulah kunci dari V. Sisi permintaan masyarakat dan sisi produksi sama-sama siap. Ya, nah ini dia menarik tadi Prof sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sampai 18,3% begitu. Lantas dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu besar, apa implikasinya Prof terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri? Nah, resikonya adalah inflasi, ya. Jadi ini seperti mobil, kalau kita pacu terlalu cepat, ya resikonya bisa inflasi. Nah ini yang ditakutkan, ya. Makanya Indonesia dengan minus 0,74 ini sebenarnya ada berkah juga. Jadi inflasi kita masih 0,13% ya bulanan. Itu karena kita istilahnya itu kayak mesin diesel ya, pelan-pelan ya. Nah, jadi Cina pun sekarang menghadapi masalah ya. Kecepatan. Jadi kalau kita bilang wah ini kita kok nggak cepet-cepet. Cina udah bilang wah jangan-jangan kita kecepatan nih. Jadi semuanya inflasi. Jadi mencari yang tengah-tengah itu yang pas itulah yang menjadi seni. Nah, kalau di Amerika mereka yang takut apa? Import. Jadi sekarang neraca perdagangannya itu defisit hampir mendekati yang terbesar di dalam sejarah ya. Apa-apa ya, Amerika itu kan cetak dolar kan, cetak uang itu dolar, jadi dipakai kemana-mana bisa, jadi nggak ada masalah. Ya, jadi kemampuan mereka untuk menanggung defisit itu besar. Nah, tapi kalau Indonesia itu harus kombinasi, produksinya harus jalan. Dan salah satu fungsi dari membuat produksi jalan itu adalah bahan baku, ya. Dan satu lagi adalah kredit perbankan. Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka tidak mustahil lah pertumbuhan tinggi 6%, 6,5% atau bahkan 7 ya. Tapi ini lagi bahwa diperlukan perubahan struktur industri, ya, karena kita lihat ya sejarahnya kita kan 5% ya. Nah itu namanya pola pertumbuhan normal ya. Kalau kita mau naikkan lagi, maka struktur industri kita yang terlalu banyak bergantung pada impor bahan baku itu harus berubah. Bukannya anti impor, bukan.
tapi ada bahan-bahan baku yang sebenarnya bisa diproduksi di Indonesia. Dan sekarang dengan adanya pandemi, karena rantai pasokan luar negeri itu macet, maka terjadi substitusi memang, ya. Jadi dipaksa oleh keadaan. Nah, itu yang harus dipertahankan, ya. Jadi menggunakan bahan baku dalam negeri. Kalau barang modal masih ya import lah, ya. Kita masih itu. Itu kan peningkatan kapasitas produksi ya. Saya rasa itu tidak terlalu menjadi masalah. Apalagi kalau produksinya untuk ekspor. Oke, berarti memang harus siap dari segala sisi begitu ya, Prof, agar roda perekonomian ini bisa kembali berputar. Jadi tidak bisa hanya satu sisi saja, tetapi rantai supply chain itu juga harus semuanya siap begitu ya? Iya, betul. Ya. Jadi ini seperti dansa, Mbak. Tango. Can only do tango if Oke. you have two persons. Yes, ya betul ya. It takes two to tango gitu katanya ya, Prof ya? Iya, iya. Iya Itu kan? tango ya. Exactly. Ya, itu ungkapan yang paling lebih tepat. Oke, nah berbicara mengenai it takes two to tango nih Prof, kita juga tahu nih baru-baru ini data saya di sini menyebut bahwa Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen ini juga memberi sinyal agar menaikkan suku bunga acuan The Fed. Nah, bagaimana ini kemudian Prof Ari melihatnya jika ini benar dilakukan dalam waktu dekat, mengingat juga sejak pandemi ini kita tahu The Fed mempertahankan suku bunga jangka pendek di level mendekati nol, Prof. Ya, jadi tingkat bunga dalam situasi seperti gini ya, resesi, itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Kenapa? Karena resesinya itu karena kurangnya permintaan. Orang tidak konsumsi karena takut pergi ke pasar, takut kondisi perekonomian belum pasti, takut nanti kondisi perekonomian lesu, ada PHK. Jadi mereka nahan, ya. Jadi kalau misalnya itu bank katakanlah punya kredit, dia juga akan takut. Nanti kalau saya produksi siapa yang mau beli, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai liquidity trap. Ya, liquidity trap ya. Jadi ada komponen ekspektasi dari masyarakat ya. Jadi masyarakat harus merasa normal dulu. Kita bisa bilang kenormalan baru, tapi masyarakat harus merasa ada kenormalan. Tapi balik ke normal, saya rasa agak susah. Jadi kombinasi teknologi harus digunakan ya. Jadi misalnya belanja online ya, kemudian nonton bioskop ya. Nah, nonton bioskop mungkin juga nggak bisa seperti dulu lagi. Ya. Ya. Mungkin Netflix ya. Nah, mungkin CNN mau bikin misalnya Netflix ala Indonesia. Ya, itu sebenarnya peluang-peluang baru ya. Ya. Ya, kegiatan yang tadinya bersama-sama keluar ya itu mungkin sekarang terbatas, naik sepeda aja lah misalnya ke Sentul gitu ya. Nah, jadi yang improvisasi gitu yang akan terjadi. Jadi nanti akan menyesuaikan masyarakat. Nah, tapi barangkali pemerintah itu perlu istilahnya lihat juga bagaimana recovery di Amerika dan China. Ya, karena untuk memberikan contoh dari tingkah laku ini mulai dari kesehatan, olahraga sampai bagaimana mereka itu berwisata ya. Itu yang perlu ya. Sehingga nanti paling nggak kita mendekati situasi tingkah laku yang hampir pulih walaupun mungkin berubah ya. Kalau pulih 1% seperti sebelum pandemi saya rasa juga tidak mungkin. Baik, berarti memang harus improvisasi begitu ya. Improvisasi ini adalah keniscayaan begitu ya, Prof ya? Ya. Nah, baik, terakhir Prof Ari, ini kalau tadi Presiden Jokowi optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini berada di angka 7%. Kalau dari Prof Ari sendiri, ini bagaimana Prof melihat berapa kira-kira pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 nanti? Ya, kalau OECD itu biasanya ramalannya bagus-bagus ya. Dengan asumsi yang tadi supply dan demand jalan ya. Nah, itu bisa lah, mau 7%, mau 6%, itu tergantung daripada kapasitas yang bisa dikembangkan. Bagi saya yang penting ya, sebenarnya bukan pertumbuhan. Tapi apakah inflasi dan import bisa dikendalikan. Ya. Karena kalau importnya kebanyakan, nanti neraca pembayaran kita menjadi terlalu lebar defisitnya, itu dampaknya kepada nilai tukar rupiah. Ya. Nilai tukar rupiah itu sekarang udah pas lah 14.500-an ya. Kemudian inflasi kita mungkin bisa dinaikkan sedikit ke 3%. Ya. Jadi kita jangan hanya fokus pada pertumbuhan aja, ya, tapi sebenarnya pada kualitas dari pertumbuhan. Ya. Ya, kualitas pertumbuhannya, angka yang besar itu tidak mencerminkan sesuatu. Katakanlah di Cina ya, 18,3%. Ya. Tapi mereka stres juga ya. Misalnya harga sewa apartemen wah pada naik ya. Di Korea juga demikian. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Jadi keseimbangan antara pertumbuhan, inflasi dan
neraca berjalan. Nah ini tiga ini, three musketeer ini yang mesti dijaga. Ya. Berarti tidak hanya berbicara mengenai kuantitas, tetapi kualitasnya begitu ya, Prof, yang harus benar-benar diperhatikan ya. Kualitas. Dan juga sustainability. Betul, ya. Ya, jangan nanti mandek lagi, enggak. Yang penting udahlah, ya mesin diesel lah, ya. Lama-lama kenceng juga. Jadi kualitas dan sustainability atau keberlanjutannya, begitu ya. Baik, terima kasih Profesor Ari Kunchoro, ekonom senior Universitas Indonesia yang juga merupakan rektor Universitas Indonesia sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia After 10.